Ini adalah AMD Ryzen 7000 series, prosesor yang memiliki tingkat efisiensi dan juga performa yang cukup tinggi karena dia menggunakan arsitektur Zen 4 dan juga fabrikasi 5 nanometer yang digunakannya. Tapi ternyata kita masih bisa membuat prosesor AMD Ryzen 7000 series ini jauh lebih optimal lagi. Dengan suhu yang ternyata masih bisa 30 derajat Celcius lebih adem, lalu juga konsumsi listriknya bisa sampai 40% lebih hemat, tapi tanpa mengurangi performa dari prosesor ini sedikit pun. Gimana caranya? Jawabannya adalah AMD PBO atau Precision Boost Overdrive. Jadi akan gue coba jelasin sedikit ya tentang AMD PBO buat kalian yang mungkin belum kenal soal apa sih PBO yang terdapat dalam prosesor AMD Ryzen ini. Nah, jadi AMD PBO atau Precision Boost Overdrive adalah semacam fitur overclocking otomatis yang sudah ada sejak prosesor AMD Ryzen seri 2000. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi AMD PBO ini akan secara otomatis ningkatin voltase dan juga clock speed yang terdapat pada prosesor ini selama masih belum melebihi suhu dan juga power yang tersedia. Jadi ya secara simpelnya kalau prosesor ini lagi kerja nih, lagi berjalan tapi ternyata dia masih adem dan masih bisa narik power lebih tinggi, prosesor ini akan menggunakan PBO untuk secara otomatis meningkatkan clock speed dan juga voltasenya biar bisa berjalan lebih kenceng dari spesifikasi standarnya. Secara default, sistem PBO ini sudah ada perhitungannya sendiri yang digambarkan ke dalam sebuah curve seperti ini. Nah, tapi dalam kenyataannya, curve PBO yang diberikan AMD ini masih belum memberikan kemampuan maksimal dari si prosesornya cuy. Maka dari itu di video kali ini kita akan mencoba tuning PBO ini lebih maksimal lagi agar bisa mendapatkan karakteristik performa yang kita mau. Dan sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dulu kalau metode yang kita gunakan kali ini memerlukan fitur overclocking pada motherboard kalian yang harus memiliki chipset seri B atau seri X. Gue nggak tahu ya di sini untuk chipset seri A620 itu apakah dia mendukung untuk melakukan tuning PBO, karena gue secara pribadi belum pernah menyentuh motherboard yang menggunakan chipset A620. Dan ya sama seperti overclocking pada umumnya, di sini hasil yang akan kalian dapatkan itu pastinya akan berbeda-beda untuk setiap unitnya. Kalau kalian memiliki prosesor dengan kualitas yang baik, itu maka hasilnya juga bisa lebih baik lagi, atau yang biasa kita sebut sebagai silicon lottery. Oke, pada pengetesan kali ini gue akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7700X dan juga 7800X 3D. Dengan motherboard yang gue gunakan di sini adalah Asus ROG Crosshair X670E Hero dan memori dari Corsair 2x32GB 6400 MHz CL30. Dan untuk coolingnya di sini gue cuma menggunakan all-in-one liquid cooling 240 mm dari Corsair yang ini adalah tipenya H110i Elite Capex. Nah, setelah kalian masuk BIOS, langsung aja nih menuju ke Advanced dan pilih menu AMD Overclocking di paling bawah. Biasanya kebanyakan motherboard akan sama ya, tapi kalau di motherboard kalian tampilannya agak beda ya, bisa cari-cari sendirilah yang namanya AMD Overclocking. Dan di sini akan muncul warning karena kita di sini akan mau melakukan overclock dan tinggal kita klik accept aja. Dan kemudian kita akan masuk ke menu seperti ini. Tinggal kita cari yang namanya Precision Boost Overdrive. Dan seharusnya di dalam menu ini kalian akan berada di settingan auto, yang dimana PBO ini akan mengikuti setelan pabrik dari AMD. Tapi di sini kita akan melakukan sedikit tweak biar bisa jalan lebih optimal lagi. Dan yang harus kita lakukan di sini adalah ubah PBO auto ini ke advance. Maka di sini akan terbuka banyak menu lagi di bawahnya. Nah, sekarang kita nggak akan sentuh banyak opsi dulu di sini. Tapi yang pertama kita pakai di sini adalah yang paling bawah, yaitu Curve Optimizer. Dan di sini kita akan pilih dari menu auto ke all core. Jadi ya kita samain aja settingannya ke semua core yang terdapat di dalam prosesor yang kita gunakan. Dan di sini kemudian di bawahnya akan ada pilihan opsi untuk memilih positif atau negatif. Terus apa yang dimaksud positif dan negatif di sini adalah kemana kita akan menggeser curve PBO bawaan AMD ini. Nah, kalau kita pilih positif, itu akan menggeser curve-nya ke kiri, atau kita akan memilih untuk memberikan voltase yang lebih tinggi ke dalam prosesor ini. Sementara ya, kalau negatif itu ya sebaliknya, kita akan geser ke kanan dan juga memberikan voltase yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan settingan bawaan PBO dari AMD-nya. Dan yang akan kita lakukan di sini adalah ubah ke negatif atau kita kurangi voltasenya.
Dan pada settingan magnitude ini adalah seberapa besar kita mau menggeser curve PBO yang ada yang ditentukan dari skala 0 sampai dengan 30. Nah, di sini nih yang agak repot. Karena kalian harus menemukan titik di mana prosesor kalian ini bisa tetap jalan stabil dengan voltase yang dikurangi ini. Di sini gue akan coba mulai dari 30 ya, dan setelah itu langsung kita restart PC. Nah, di sini kalian harus tes mungkin main game beberapa menit. Kalau misalnya terjadi crash dan sebagainya, berarti kalian itu harus kurangi angka 30 tadi dengan kelipatan ya mungkin 5. Menjadi 25, 20, atau 15 sampai tidak terjadi adanya crash. Hal ini terjadi ya karena nggak semua prosesor punya kemampuan yang sama, meskipun kita sama-sama membeli dua prosesor yang identik cuy. Nah, tapi kalau ternyata PC kalian normal atau tidak ada kendala yang aneh seperti crash atau blue screen ya selamat. Pada kondisi ini, PC kalian sudah berjalan lebih kencang dengan voltase yang lebih rendah dan suhu yang lebih adem. Kalau kita lihat dari grafik yang ada, bisa kita lihat di sini pada kondisi PBO Auto dan pengetesan Cinebench R23, di sini suhunya cukup tinggi ya, bisa mencapai 92 derajat Celcius. Dan penggunaan listriknya itu berada di sekitar 140 watt average. Tapi setelah kita gunakan curve optimizer yang kali ini gue set di min 30, kita mendapatkan skor Cinebench yang jauh lebih tinggi 1000 poin. Untuk suhu maksimalnya juga ya lebih adem walaupun nggak jauh-jauh banget di angka 87 derajat Celcius. Dan untuk listriknya itu turun sekitar 10 watt di angka 130 watt average. Dan untuk average frekuensi all core-nya di sini kita lihat kita mendapatkan frekuensi 200 MHz lebih tinggi cuy. Cakep kan ya? Gak sampai di situ aja, selanjutnya kita akan menuju BIOS lagi untuk mengoptimalkan prosesor yang kita miliki ini lebih jauh. Kita akan balik ke menu Precision Boost Overdrive. Dan di sini kalian bisa tentuin nih sesuai dengan selera kalian aja. Kalian bisa limit suhu maksimal prosesor kalian ini menjadi lebih adem di platform Thermal Throttle. Dan di sini akan gue tes suhunya kita limit di angka 85 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat untuk hasil pengetesannya ya ternyata lumayan cuy. Secara performa masih bisa lebih kenceng dari settingan autonya. Dan suhunya di sini turun menjadi 82 derajat Celcius dan juga penggunaan listriknya menjadi lebih hemat lagi di sekitar 120 watt. Kalian masih mau lebih efisien lagi? Tenang, masih bisa kita push lagi cuy. Kalau kita lihat pada menu Precision Boost Overdrive tadi, kita bisa limit powernya di menu PPT Limit atau Package Power Tracking. Yang ini kita akan masukkan dalam hitungan miliwatt. Jadi misalnya kalau kalian mau limit di angka 85 watt, kita akan tulis 85.000 di sini. Dan untuk TDC dan juga EDC-nya di sini nggak gue limit ya, jadi akan gue masukin di angka 480.000 dan juga 640.000 untuk TDC dan juga EDC. Yang kita limit di sini hanya PPT atau Package Power Tracking-nya aja. Nah, di sini gue akan lakukan dua pengetesan menggunakan limit di angka 85 watt dan juga yang kedua itu di angka 100 watt. Dan ini yang buat gue sangat impress dengan Ryzen 7000 series. Kali ini kalau kita lihat di kondisi dengan limit 100 watt, kita masih bisa dapetin skor Cinebench 600 poin lebih tinggi dari kondisi PBO Auto. Dan yang lebih nggak disangka itu dia bisa jalan dengan kondisi listrik yang mencapai 30% lebih hemat di angka 100 watt aja. Dan juga suhu yang sebelumnya itu bisa mencapai 92 derajat Celcius, jadi cuma di angka 72 derajat Celcius. Udah lebih kenceng, lebih hemat, lebih adem lagi cuy. Dapat semuanya gitu. Gokil. Kalau mau lihat yang lebih gokil lagi, di sini kita bisa lihat dari konfigurasi yang 85 watt. Di sini bahkan suhunya itu nggak lebih dari 60 derajat Celcius. Beda 30 derajat Celcius dibandingkan dengan PBO Auto. Dan konsumsi listrik yang mencapai 40% lebih hemat. Dan di sini dengan hasil performa Cinebench R23 yang cuma beda 200 poin lebih rendah dari PBO Auto. Yang itu ya cuma sekitar 1% penurunan performanya. Tapi kalau ditukar 40% lebih hemat power sih ya gue sih oke aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ada penurunan performa meskipun cuma 1% aja, ubah aja limit powernya atau PPT tadi ke angka 88 watt. Maka di sini hasil Cinebench R23 akan menunjukkan skor yang sama dengan kondisi PBO Auto.
tapi dengan konsumsi daya yang lebih rendah dan juga suhu yang maksimalnya itu berada di angka 65 derajat Celcius aja. Tentunya hasil ini bisa lebih adem lagi ya kalau misalnya kalian menggunakan CPU cooler yang lebih baik, seperti misalnya all-in-one 360 mm atau mungkin air cooler yang punya kemampuan pendinginan yang tinggi. Kalian bisa tentuin karakteristik performa dari prosesor kalian masing-masing dengan tentuin limit yang kalian mau. Di sini gue ambil contoh 85 dan juga 100 watt hanya sebagai referensi aja buat ngeliat gimana performa yang dihasilkan dari prosesor Ryzen 7 7700X ini dengan kondisi listrik yang berbeda-beda. Gue sendiri di sini masih cukup impress ya, ternyata kita masih bisa nge-push prosesor AMD Ryzen 7000 series ini menjadi lebih optimal lagi. Sampai 40% lebih hemat listrik, hampir setengahnya sendiri. Tapi sayangnya setelah gue cobain menggunakan Ryzen 7 yang 7800X3D ini, yang varian X3D ya, ternyata peningkatannya itu nggak sesignifikan yang 7700X ini. Mungkin ya karena ini adalah varian X3D yang dimana dia udah memiliki limit power yang lebih rendah dan juga frekuensi yang agak diturunkan, jadi ya ternyata kita nggak bisa nge-push yang varian X3D sejauh kita nge-push si 7700X ini. Dan buat kalian yang nanya di game itu bakal ada efeknya atau enggak, nih bakal gue kasih contoh di game Valorant menggunakan RTX 4080. Gak usah ditanya ada FPS-nya, tumpah-tumpah pokoknya. Oke, jadi sekian aja video dari gue kali ini. Gimana pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan siapa sangka ternyata kita masih bisa nge-push prosesor AMD Ryzen 7000 series ini sampai level yang seoptimal itu cuy. 40% bedanya, hampir setengahnya gitu. Dan ya kalau gitu sekian aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.